warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan anak-anak semuanya. Stand up please. Ingat kesepakatan kelas kita bagaimana? Kesepakatan kelasnya belajar harus rapi. Ada nggak yang belum rapi di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya hari ini. Kelas 8. Ya. Tanggal 13-nya. 13 Farhan, Ibu. Anissa, Google, ada kabar. Eprilia, Haikal, Ibu. Leni, Linda, Nazril, Ibu. Putri, Febri. Febri kemarin datang ya? Kemarin datang. Yulia, Moza, Rizky Konadi. Mau apa kabarnya? Sakit atau izin? Ya baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ingatkan kembali mengenai kesepakatan kita. Kesepakatan belajar kita. Ada yang masih ingat apa? Ya kan suaranya? Apa? Tepat waktu. Tepat waktu, kemudian Pakaian harus rapi. iya, pakaian rapi biar enak dipandang, enak dilihat. Kemudian Semangat. iya, mengikuti kegiatan pembelajaran. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran harus aktif dan bersemangat. Masih ingat. Nah, kemudian supaya kita lebih semangat lagi, silakan berdiri semuanya, kita breathing sebentar. Untuk menerima pelajaran kan harus semangat kan? Masih ingat untuk semangat? Masih. Masih ingat? Kita coba sama-sama dulu ya. Ya, siap semuanya? Siap. Tepuk semangat.
lebih enak lagi, lebih rileks, lebih santai lagi. Nah, coba kita dengarkan bersama-sama. Setelah itu baru kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, sebelumnya, teknik stop ini atau mindfulness ini bertujuan agar kita rileks supaya bisa menerima pembelajaran lebih semangat lagi. Nah, Ibu minta nanti di sini anak-anak, silahkan duduk senyaman mungkin, tapi tidak bersandar di kursi. Nah, coba duduk senyaman mungkin. Bagaimana? Tidak bersandar ini, tangan tidak bersandar meja. Duduknya tegak, tidak bersandar. Coba. Coba duduknya jarang-jarang dulu, nak. Duduknya jarang-jarang dulu. Apa kali coba? Kasih jarak dulu. Nah, yang perempuan juga kasih jarak. Nah, duduknya yang rileks. Kayak mana posisi rileks? Terserah. Tapi jangan bersandar. Ya. Kemudian, udah santai ya. Coba. Nah, sekarang anak-anak semuanya silahkan pejamkan mata anak-anak semuanya. Pejamkan matanya. Ya, silahkan pejamkan matanya semuanya. Udah. Cobalah untuk duduk rileks tanpa menyandar di kursi. Badan ditegakkan. Usahakan bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Usahakan bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Telapak tangan keduanya diletakkan di atas paha. Telapak tangan keduanya diletakkan di atas paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Ya. Jika sudah merasa nyaman, silakan menghirup udara dari hidung. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara perlahan lewat mulut. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Ya. Sekarang rasakan ketika menghirup udara, perut mengempis, dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Lakukan berulang 3 sampai 4 kali sampai terasa segar kembali. Lakukan 3 sampai 4 kali. Ulangi sampai badan kita merasakan segar kembali. Sudah dapat dirasakan? Dapat dirasakan? Silahkan buka matanya. Semuanya silahkan buka matanya perlahan. Sudah? Sudah? Sudah bangun semua? Sudah ya? Nah, apa yang dirasakan tadi barusan? Apa yang dirasakan? Sudah. Nah, di depan ibu ada emosi. Tahu kan emosi biasanya kalau kalian main HP itu ada tuh emosi-emosi yang di bawah, ya kan? Nah, nih. Ini di depan ada 4 emosi. Yang pertama ini emosi apa nih? Sedih ya? Betul kan? Yang kedua emosi apa? Nah, 3? Kecewa. 4? Senang. Ada 4 emosi. Ini perasaan. Ada 4 perasaan. Nah, dari yang barusan kita lakukan tadi, anak-anak ibu, perasaan mana yang mewakili di antara 4 ini yang ada pada diri kalian? Simpan dalam hati masing-masing. Nanti ibu tanya, laki mewakili 1, perempuan 1. Nah, tahu kan? Coba Moza, dari 4 ini kamu emosinya yang mana? Perasaannya yang mana? 1, 2, 3, 4. Sedih,
kecewa? Jelaskan. Kurang musiknya, kurang panjang. Itu kalau panjang kita ketiduran. Kan? Nah, ada lagi? Udah, ada perempuan. Dari empat ini siapa yang bertujuh? Ada lagi? Empat ini emosinya, perasaannya yang mana tuh? Senang. Ini ya. Kenapa senang? Kenapa Devi? Satu orang malah yang tahu soalnya. Kenapa senang? Kan harus ada alasan kan? Kenapa senang? Merasakan tenang. Tenang, ya, merasakan tenang dan siap menerima. Oke, siap menerima pelajaran untuk hari ini. Ya, nah, harapannya seperti itu ya anak. Hari ini kita akan menerima pelajaran baru. Jadi harapannya sebelum menerima pelajaran baru kita senang dulu, happy dulu. Lalu bisa nanti kita pelajarannya insya Allah bisa masuk. Dan kemudian setelah kita melakukan namanya teknik mindfulness, nah sekarang ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini yaitu penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Ada beberapa faktor penyebabnya bangsa Belanda datang ke Indonesia, ya kan? Yang pertama karena adanya daya tarik bangsa Indonesia. Apa sih daya tariknya? Ada yang tahu? Daya tarik bangsa Indonesia? Rempah-rempah. Yang pertama, Indonesia itu kaya akan hasil Rempah-rempah. dan hasil rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda. Ya, yang kedua apa lagi? Ada yang masih ingat? Pertambangan Pertambangan emas. emas. Ada motivasi 3G, ya kan? Motivasi 3G. Gold, glory dan gospel. 3G, gold, glory dan gospel. Gold, mencari kekayaan. Jadi tujuan Belanda itu datang menjajah Indonesia, mencari kekayaan. Salah satu hasilnya itu rempah-rempah tadi adalah kekayaan. Bahkan rempah-rempah itu lebih berharga daripada emas dari bangsa Belanda, karena mereka sangat membutuhkan. Yang kedua apa? God, glory, gospel. Atau gospel dulu. Gospel. Apa itu? Menyebarluaskan agama yang dibawa oleh bangsa Belanda. Apa agamanya? Nasrani. Kemudian ketiga, glory. Apa itu glory? Menambah, ya kan? Menambah daerah jajahan. Menambah daerah jajahan. Nah, itu tadi di situ tadi. Jadi harapan ibu ini adalah tujuan pembelajaran adalah anak-anak dapat memahami dan menyebutkan dari faktor penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, asesmen yang akan dilakukan, asesmen ini penilaian ya. Jadi sikapnya ibu nilai, penilaian sikap nanti bagaimana anak-anak ibu hari ini, sikapnya bagaimana. Kemudian nanti kita ada persentase. Nah, persentase nanti ibu nilai. Bagaimana kemampuan presentasinya, kemampuan berdiskusinya bagaimana, kemampuan menjawabnya bagaimana. Itu ya. Kemudian sekarang langsung saja ibu menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Apa tadi materi kita hari ini? Apa tadi? Penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Iya. Ya. Nah, sebelumnya silakan anak-anak ibu duduk secara berkelompok. Silakan kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana?
Udah dapat posisinya masing-masing, udah dapat kelompoknya masing-masing. Dia minta kelompok 1 silakan tunjuk tangan. Lili, Madri, satu lagi siapa? Silakan. Kelompok 2, Putri, Eni, terus siapa? Anissa, Oza. Ya. Kelompok 3, Haikal, Yulia sama. Nah, siap semua. Silakan fokuskan semuanya ke slide atau video yang ibu tayangkan, ya. Udah bisa kita mulai? Bisa? Kalau bisa silakan ambil catatannya. Nanti hal-hal penting yang ada di video silakan dicatat. Saya silakan. Silakan. Nah, silakan. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Di sini belajar IPS jadi mudah dan besar. Sekarang kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Letak bangsa Indonesia menjadi kewenangan dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Selain memiliki tanah yang subur, letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, bahkan bangsa-bangsa Eropa yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa barat berbondong-bondong datang ke Indonesia ya? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Sebelum kita lanjutkan materinya, buat kamu yang belum subscribe dulu yuk dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Yakin Makaroni, pakai Java Isi, langsung online supportnya tanpa batasan kuota. Tinggal scan. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu rempah-rempah. Poin pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat yaitu rempah-rempah. Bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena wilayah Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman seperti rempah-rempah. Sementara di Eropa, dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah, sehingga persediaan rempah-rempah di Eropa menjadi sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, menghangatkan badan di musim dingin, sebagai bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Poin kedua, motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Semboyan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudera. Lalu, apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Pertama, Gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kedua, Glory. Glory artinya kejayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Ketiga, Gospel. Gospel artinya menyebarkan agama.
Bangsa-bangsa Barat berkeinginan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Poin ketiga, terjadinya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dengan jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku produksi lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap dapat dijadikan mesin penggerak perahu yang merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting pada masa revolusi industri yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana kronologis kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Coba kalian amati peta rute perjalanan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia ini. Setelah kita amati peta tersebut, kita jadi tahu bahwa selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang pernah datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Mari kita cari tahu kronologisnya. Pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisbon di Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Kemudian, Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Akhirnya, setahun setelahnya, pada tahun 1512, Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Untuk memperkuat pengaruh ekonominya, Inggris membentuk persekutuan dagang yang diberi nama EIC atau East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Ketiga, kedatangan bangsa Belanda ke Jayakarta atau yang kita kenal saat ini dengan Jakarta. Seorang pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada yang dipimpin oleh de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Setahun berikutnya, pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan orang Belanda di Banten ini awalnya disambut hangat oleh Sultan Banten dan masyarakatnya karena Belanda hanya bertujuan ingin berdagang. Namun, para awak kapal Belanda akhirnya menunjukkan sikap serakahnya dan tidak menghormati masyarakat setempat. Itulah yang membuat Cornelis de Houtman dan seluruh awak kapalnya diusir dari Banten. Setelah 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1598, Belanda kembali mendarat di Banten dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Dyk. Kedatangan Belanda ke Indonesia yang kedua ini berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh ekspedisi Cornelis de Houtman. Kali ini Belanda lebih ramah, sehingga mereka disambut dengan baik dan kemudian mereka diizinkan oleh penduduk setempat untuk berdagang. Pada pelayaran kedua ini, mereka berhasil mendapatkan rempah-rempah yang sangat banyak dan membawanya kembali ke Belanda.
Kesuksesan Belanda pada pelayaran kedua ini membuka kerjasama perdagangan rempah-rempah antara Belanda dengan Indonesia, yang kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi Belanda lainnya ke Indonesia. Dengan makin banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara para pedagang, baik antara pedagang Eropa maupun pedagang yang berasal dari Belanda itu sendiri. Akhirnya, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang, pada tahun 1602, Belanda mendirikan persekutuan dagang yang bernama Verenigd Oost-Indisch Company atau lebih dikenal dengan VOC. VOC merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Pada mulanya, Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Pieter Both mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis yang berkuasa di Malaka. Sudah diperhatikan semua videonya tadi? Sudah ya? Kelompok 1, 2, 3 di mana? Sudah diperhatikan semua videonya? Video tentang apa tadi, Mak? Kedatangan bangsa Indonesia ke Iya, faktor penyebab kedatangan bangsa-bangsa Belanda ke Indonesia. sudah dipahami tadi ya. Yang pertama tadi apa, daya tarik bangsa Indonesia dari bangsa Barat. Yang kedua motivasi atau semboyan 3G. Yang ketiga kemudian tadi revolusi ya. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, silakan anak-anak ibu semua dalam kelompoknya membuat pertanyaan. Ini ibu bagikan LKPD. Ikuti langkah-langkah petunjuk pengerjaan LKPD yang ada di sini. Nah, ya. Ibu sekali lagi ibu ingatkan, ibu mengambil 3 penilaian sini. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Keterampilannya dari mana? Keterampilan saat berdiskusi dan persentase. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Silakan berdiskusi. Apa pertanyaannya yang ada di LKPD? Yang pertama, perhatikan penjelasan tentang materi tadi. Kemudian, jawablah pertanyaan, ya kan? Apa yang mendorong bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia? Kayaknya tadi lah. Nah, kalau menyimak videonya tadi, di video tadi sudah dijelaskan. Kemudian mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh Belanda? Nah, di video tadi sudah dijelaskan juga, di awal juga sudah ibu jelaskan. Kemudian tulis hasil diskusi pada lembar LKPD yang ini. Kenapa? Coba dulu. Yang kedua, ya. Nah, coba perhatikan LKPD-nya semua. Yang ini, buat jawabannya di sini. Yang ini kan ada instrumen penilaian pertanyaan lembar jawaban siswa. Nah, butuh soal. Tadi ibu bilang dari video atau video yang ibu tayangkan, mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, tulis di sini dan didiskusikan dengan kawan-kawannya, jawabannya di sini. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Buat pertanyaannya, buat juga jawabannya. Iya, buat pertanyaannya dulu, setelah itu didiskusikan dengan kawan dalam kelompoknya, baru buat jawabannya. Nah, untuk nomor 2, soal nomor 2 itu ya. Mengapa kalau bacakan LKPD soal nomor 2 kelompok 2? Coba. Kelompok 2 mana? Coba bacakan soal nomor 2 itu. Mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda? Iya, udah tahu jawabannya tadi kan. Nah,
Rempah-rempah ini kan sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda ya. Rempah-rempah ini banyak. Tadi di video ada beberapa bumbu dapur rempah-rempah. Nah sekarang ibu tentukan untuk kelompok 1 kita sudah pernah membawa rempah-rempahnya tapi belum teridentifikasi. Nah untuk kelompok 1 silakan identifikasi rempah-rempah ini. Ada beberapa rempah-rempah di sini, ya kan? Ada beberapa jenis rempah-rempah di sini. Misalnya ini apa nih? Kayu manis. Kayu manis. Kayu manis digunakan untuk apa? Untuk orang Belanda. Kemudian ini apa namanya? Ketumbar. Ketumbar ini bagi bangsa Belanda digunakan untuk apa? Silakan identifikasi 2. Ya, untuk soal nomor 2. Kemudian kelompok selanjutnya. Sama. Silakan identifikasi nama rempah-rempah ini. Gunanya untuk apa? Karena kan selain obat-obatan, pengawet makanan, kemudian apa lagi? Bahan tambahan makanan. Yang mana sih orangnya? Yang mana bumbunya? Pengawet makanan. Silakan identifikasi. Untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 yang di sini. Akan ibu mau melakukan siapa yang aktif, siapa yang berkontak. Boleh kok pindah kok silau. Kalau nggak nyaman untuk silau boleh pindah. Kayak gitu dah. Dari tadi lah ngomongnya. Kayak bersamanya persilau. Ke belakang bisa beri masih. Silakan identifikasi. Mana kertasnya? Ini kan nomor 1. Ini tahu namanya? Tahu lah. Bumbu dapur itu di dapur kan. Tahu namanya semua anak kan? Dalam terus tahu kan namanya? Jawabannya dari tadi ya? Ayo bapak nanti bapak sama yang ini akan dilakukan. Ini apa semoga ini itu kan gede. Mana orang berita ya? Kok sama dia? Itu lagi ini kemiri. Ini kemiri ya. Ini ada beda sama tumbar. Apa yang mendorong? Hanyalah satu nanti yang mendorong Indonesia.
Manis. Diskusikan dengan kelompoknya, makan, hadir, bantu kawannya. Sudah selesai? Kelompok satu bagaimana? Mana satu? Bagaimana selesai? Kapan? 2, 3, sikit lagi ya. Ya kan kelompok satu sama 2 cepat, kelompok 3 selesai. Jelas kita cari di sini lah.
Sudah waktunya tidak lama lagi. Selesai, Haikal? Nomor 1 berarti untuk makan. Selesai makan? Lipat dulu. Dua udah mana? Ini tadi dari slide yang saya Jadi ada 4 musim tadi katanya kan? Pertama musim terus musim semi sama musim gugur sama nggak jawabannya? Sama nggak pertanyaannya kan? Musim semi beda. Nah, waktunya tak sampai lagi 5 menit lagi. Selesai. Kalau selesai, kalau tulis tangannya kelompok mana yang selesai? Kelompok 3 selesai. 3, 1 sama 2. Setelah ini kita akan menyampaikan hasil diskusi kita dalam bentuk persentase ke depan, ya. Sudah ya? Lagi. Persentase kita. Udah ya, singkat waktu. Silakan kelompok 3 untuk terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 3. Depan ya, sini. Haikal, Linda, dan Yulia.
istirahat di sini lagi ya. Ya. Coba yang lain silakan. Yang lain. Ketika teman kalian menyampaikan hasil diskusinya, ibu berharap anak-anak ibu bisa mendengar dengan tertib ya nak ya. Ya, silakan nak kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 3, nama anggota dari Hamdinga Ekawati dan Widiasi. Terus nomor 1. Apa yang mendorong bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia? Mencari rempah-rempah dan kekayaan. Kemudian Dua, mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda? Karena rempah-rempah bagi bangsa Belanda sangat dibutuhkan. Seperti rempah-rempah. seperti saya serius. Apa aja nama rempah-rempahnya? Bunga lawan, cengkeh, Lawang apa? bunga lawan untuk obat-obatan dan bumbu dapur. Perhatikan dengan tertib. Cengkeh gunanya untuk obat-obatan, kemiri untuk bumbu dapur, ketumbar gunanya untuk obat-obatan dan bumbu dapur, kapulaga untuk membuat bumbu dapur, kayu manis untuk mengawetkan makanan dan obat-obatan. Udah, nih. Seperti soal atau pertanyaan. Apa saja bangsa apa saja yang datang ke Indonesia? Jawaban Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ya, bagus. Dua, apa tujuan VOC? POC. VOC. Perbentukan yakni demi menghindari kesulitan persaingan dengan bangsa-bangsa lain. Tiga, apa revolusi industri? Pergantian sistem kerja mulai dari menggunakan tenaga hewan, tenaga manusia, dan tenaga mesin. Ya. Terus. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk sesi pertama, 2 orang penanya silakan. Kelompok 1 ada yang ditanyakan dari hasil diskusi di depan. Cara untuk mengawetkan bahan makanan dengan rempah-rempah apa? Bawang pala dan kayu manis. Terima kasih. Ya, cepat jawabannya. Kelompok 2 ada yang bertanyaan? Putri? Oza? Yang bertanyakan nggak ada? Kalau nggak ada silakan diskusinya ditutup nak. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana yang berani? Kelompok mana yang berani? Antara 1 dengan 2. Silakan. Kelompok yang berani maju ke depan. Rili udah siap? Maju terus. Yuk, buat baca. Itu tuh bajunya sudah keluar dari terus. Perhatikan dengan tertib, dengarkan dengan tertib. Terus. Ke depan tidak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami satu kelompok beranggota 3 orang, terdiri dari
3G, gold untuk mencari kekayaan, gospel untuk menyebarluaskan agama yang dibawa yakni Nasrani, glory memperluas daerah jajahan untuk kejayaan negara Belanda dan seterusnya. Ya. Mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda? Karena wilayah Eropa memiliki 4 musim di musim dingin. Mereka tidak dapat keluar rumah di musim dingin. Karena dari itu mereka membutuhkan rempah-rempah Membutuhkan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan maupun obat-obatan. Contohnya kayu manis, buah pala, jireh untuk pengawet makanan. jintan. Jinten. Kan kecil-kecil tadi. Terus Butir soal. Pertanyaannya, guna buah pala bagi bangsa Belanda. Buah pala dapat digunakan untuk mengawetkan daging atau makanan di bangsa Belanda karena mereka membutuhkan untuk di saat musim dingin. Apa tujuan POC? Untuk menghindari perseteruan perdagangan antara Belanda dan Eropa. 3. Mengapa Indonesia dijajah? Indonesia dijajah karena Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah. Indonesia adalah salah satu penghasil rempah-rempah terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. ya, silakan. Kelompok 3 dan 2. Kelompok mana dulu nih? Kelompok 2 dulu. Apa pertanyaannya? Kelompok 2. Silakan. Asal kelompok 3 gak ada nih, boleh. Ya, berdiri lah, berdiri. Assalamualaikum. Saya ingin mempertanyakan apa-apa saja kan bumbu dapur. Boleh. Dulu. Maksudnya apa-apa saja kan rempah-rempah. Ya, termasuk bumbu dapur. Ada kalau yang dua mau menjawab? Nah, yang termasuk bumbu dapur ya, tanpa. Nah, udah ya, bisa diterima jawabannya? Terus kelompok 2 ada? Kelompok 2? Terus Monsa? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti sudah kelompok 1. Kami akhiri dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum silakan. Yang belum. Yang belum. Yang belum. Nah, terus. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terus. 1. Apa yang mendorong bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia? Mencari rempah-rempah untuk kebutuhan bangsa Belanda. Mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda?
Karena di Belanda ada 4 musim yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman atau rempah-rempah. Buah pala dan kayu manis untuk pengawet makanan. Bunga lawa, lada hitam, kemiri, merica, dan ketumbar untuk penambah makanan. Cengkeh untuk obat-obatan. Apa saja kronologis bangsa Barat bisa sampai ke Indonesia? Ekspedisi Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mengapa bangsa Belanda menginginkan rempah-rempah untuk kebutuhan Belanda? Apa saja motivasi 3G? Gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas, yakni mencari kekayaan. Glory artinya memperluas daerah jajahan. Gospel menyebarluaskan agama yang mereka bawa, yaitu agama Nasrani. Sudah? Sudah semuanya? Nah, Nah, kemudian silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya kelompok 1 dan kelompok 3.